Udah tahu kan? Dari bentuknya sudah kelihatan. Hati-hati. Nomor 2, mereka menyinggol AWK. Mereka sebenarnya membangunkan macan tidur yang kita ini punya puputan. Pahlawan kita ini puputan. Di dalam darah kita ada darah kesatria. Bali, darah satria Bali. Ngapain kita takut selama burung Garuda Pancasila menjadi pedoman kita? Ini perintah negara, perintah republik, lawan HTI sampai seakar-akarnya. Tetapi yang namanya HTI ini sekarang berjubah. Ada sok-sok sekarang menjadi pelaku ekonomi. Ada yang menjadi pelaku pendidikan, ada yang menjadi pelaku budaya, tetapi itu cuma yang namanya kedok, sudah terbaca, ya. Dan maka dari itu ke depan kita berdoa semoga Indonesia memiliki presiden, wakil presiden, semua orang-orang hebat yang mewakili, yang memang pro terhadap merah putih, ya. Maka dari itu sebelum bubar, yang satu, ada yang namanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 bahwa setiap pariwisata di Bali harus berjiwa agama hukum. Itu tegas. Yang kedua, ada yang namanya peraturan gubernur tentang pakaian adat Bali. Yang nomor 3, ada yang namanya Undang-Undang nomor 15 tahun 2023, Undang-Undang Bali yang dijiwai oleh Tri Brite Karana. Ya, jangan gentar, kita akan lanjutkan kembali. Ya, yakinlah Haji Weda Karna tidak akan mundur selangkah pun untuk membela kebudayaan Bali. Kalau mereka berani macam-macam, kita gerakkan seperti ini di seluruh kabupaten di Bali. Kita puputan, hati-hati. Kita harus menunjukkan, dan secara umum Arya Weda Karna pada hari ini mengirim sinyal kepada seluruh Indonesia, kepada orang-orang radikal, bahwa Bali is Bali, Bali, dan kita mengirim sinyal kalau orang Bali berani bersuara walaupun minoritas di republik ini. Baik, tenang saja sekarang. Terima kasih kepada para aktivis. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu TNI Polri, kepada Intel, kepada keamanan yang telah menjaga kita semua di sini. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Sama orang-orang yang berpikir radikal. Pertama radikal dulu, setelah itu berubah menjadi teroris. Waspada, Bali, selama kita memakai udang, selama kita nyuri-nyuri budaya, itu baru namanya sentralisasi. Itu baru namanya kita hargai betul bagaimana perjuangan setiap daerah. Indonesia tidak dibangun dari satu daerah, tapi dari barat sampai ke timur. Tidak ada lagi suku Jawa, tidak lagi suku Sumatera, suku Sulawesi, suku Bali dan lain sebagainya. Yang ada adalah NKRI. Berbicara tentang NKRI, kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Masyarakat Bali sudah memberikan kewajiban begitu besar. Bahkan mohon maaf, pendapatan dari masyarakat Bali sebagian besar dikeruk untuk pusat. Tapi masyarakat Bali tidak pernah berteriak. Ya, masyarakat Bali tidak pernah berteriak. Itu artinya apa? Masyarakat Bali ini hanya ngikut aja. Masyarakat Bali tidak suka demo, tidak suka teriak, karena mereka tahu mereka bertugas. Oleh karena itu ketika kamu ada yang berani berteriak, itu artinya mereka sudah dilukai perasaannya.
Saya tanya dari sini. Kita tidak bisa diam. Diam artinya kita terima apapun komentar negatif online. Hanya satu kata yaitu lawan. Selama dirampas hak kita harus lawan. Sekali lagi bukan cuma budaya Bali. Harusnya budaya seluruh Indonesia itu diberi kesempatan kepada anak muda, terutama dari daerah itu untuk memimpin. Bicara tentang Bali bukan sekedar bicara tentang kepemimpinan, tapi berbicara tentang kewajiban pemerintah pusat memberikan keleluasan kepada masyarakat Bali supaya masyarakat Bali harus betul-betul memimpin. Bahkan aset-aset tertentu termasuk bandara sekalipun harusnya di sana Bhinneka Tunggal Ika diterapkan. Orang datang wajar dan layak aja. Kau harus melihat orang Bali, harus melihat siapapun yang memojokkan satu warga negara Indonesia. Kalau orang itu dewasa, kalau orang itu bijaksana, kita punya janji persatuan yang dipikir oleh Buddha Dular, dipakai di Pancasila sebagai dasar negara, simbol negara, Bhinneka Tunggal Ika. Itu abad ke-14 lagi. Bali bersatu, Krama bersatu. Om Santi Om. Sekarang ini momentumnya di podium yang megah ini, di podium secara ini, mari kita suarakan apa itu kedaulatan kita, apa itu budaya kita. Jangan sampai budaya kita ditenggelamkan. Setuju? Bali! Merdeka! 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 Kawan-kawan, walaupun kita di bawah terik matahari, tapi perjuangan kita untuk menegakkan kebudayaan Bali tidak akan pernah luntur. Kawan-kawan, mari selanjutnya anak-anak muda, putra-putri Bali yang ingin menyuarakan aspirasinya, silakan maju ke depan. Silakan, siapa? Silakan. Silakan maju kakak. Perkenalkan diri dari mana? Terima kasih. Merdeka! Pemuda Bali, merdeka! Loda Bali, merdeka! Terima kasih. Saya Dewa Kresna dari Denpasar. Bergabung di sini adalah ingin mendukung Aji Arya Wedakarna dalam gerakannya mengajarkan budaya, tradisi, agama Hindu Bali. Kita sepakat mendukung. Arya Wedakarna adalah pemimpin kita, adalah pemuda yang berani. Beliau adalah aset. Kita setuju beliau adalah aset Bali? Apakah pemuda di sini semuanya adalah aset Bali? Bagaimana kita menjaga aset Bali ini agar tetap berkembang? Bagaimana kita menjaga aset Bali ini tetap maju? Aji Arya Wedakarna, saya secara pribadi mendukung apa yang telah disuarakan. Di mana kita bisa memiliki lagi pemimpin muda yang berani seperti Aji Arya Wedakarna. Merdeka! Merdeka! Aweka! Aweka! Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Perkenalkan, saya Menes, saya dari daerah timur. Saya berada di Bali pada saat tahun 97, persisnya 16 Juli tahun 97. Dan kami adalah pentolan tahun 98. Kami tahu persis bagaimana berjuang untuk Republik ini. Kita sudah berjuang mati-matian. Dan saya percaya hari ini kita hadir di sini bukan semata-mata untuk ABK, tapi hari ini kita hadir di sini sebagai anak bangsa terpanggil untuk menjaga tradisi bangsa kita. Tradisi bangsa kita adalah tradisi yang berbudaya, menghargai dari mana kita datang dan bagaimana leluhur kita. Apa yang terjadi belakang ini teman-teman sekalian, itu patut kita teriak. Teriak bukan berarti kita berteriak untuk kita mendiskreditkan orang lain, bukan. Tetapi ini berbicara tentang hak kita. Sekali lagi, saya selama 26 tahun 6 bulan saya begitu damai hidup di Bali. Kenapa saya begitu damai?
Karena saya terlibat di tengah-tengah masyarakat. Saya lakukan apa dilakukan oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali begitu luar biasanya. Tetapi terkadang tanpa tidak sadar kita perbolehkan, kita membiarkan diri kita membuka diri, akhirnya orang lain menyusupi Bali, akhirnya perlahan-lahan. Kalau kita tidak sadar, generasi muda Bali mulai dibuka mulutnya untuk bersuara. Padahal jangan lupa, Bali menjadi incaran bukan satu orang, bukan 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Seluruh dunia mengincar Bali. Artinya apa? Berbahaya. Yang membuat Bali semakin kuat bukan karena TNI Polri luar biasa, kita butuh. Tapi yang membuat masyarakat Bali kuat adalah bersama-sama bergandeng tangan menjaga tradisi Bali. Kita ke pariwisata, teman-teman. Jangan di pariwisata. Pendatang yang datang ke Bali mencari penghidupan, tolong jaga perdamaian dan persatuan. Kita sudah punya leluhur dari abad 14 yang bernama Empu Tandular, janji persatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita gunakan. Itu yang kita gunakan bersama. Abad ke-14, Empu Tandular. Kita juga punya Danyang Dwi Jendro sebagai guru, sebagai majelis ulama sedunia yang diakui oleh Arab lagi. Kita harus bersatu. Kita harus jaga Bali. Bali Pulau Dewata, Bali Pulau Sorga. Tidak ada yang memfitnah orang satupun, apalagi mendiskreditkan Weda Karna. Itu salah besar. Kita sebagai warga negara Indonesia yang punya janji persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, satupun tidak boleh ada yang mendiskreditkan sesama warga negara Indonesia. Kita harus bersatu, khususnya rakyat Bali, menjaga pariwisata Bali. Sekarang pariwisata sudah bangkit. Apa yang dicari wisatawan ke Bali? Yang jelas, tradisi Bali, budaya Bali, adat istiadat Bali, tidak ada yang lainnya.